Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah yang terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Seorang istri yang selalu berperilaku dan berkata kasar kepada ibu mertuanya, menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, dan jasadnya ditemukan mengambang di Sungai Tulang Bawang. Kejadian ini sempat menggegerkan warga setempat. Lantas bagaimana kisahnya? Mari simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Dalam sebuah rumah tangga sudah wajar jika terjadi perselisihan. Hanya saja kita bisa menyikapinya dengan tanpa adanya emosi. Setiap orang menginginkan dalam rumah tangga bisa sakinah, mawadah, warahmah. Semua itu bisa terwujud jika kedua belah pihak bisa saling mengisi, saling mengerti, saling menghormati, saling menyayangi, dan yang pastinya bisa saling mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Banyak sekali konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, seperti halnya masalah ekonomi, masalah perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika bisa menyikapinya, maka akan terjalin sebuah rumah tangga yang diinginkan. Terutama bisa menerima kekurangan satu sama lain, bisa menghormati satu sama lain, dan yang paling penting, jagalah lisanmu sebaik mungkin walau semarah apapun. Jika ada masalah di dalam rumah tangga, sebaiknya selesaikan secara baik-baik, tidak dengan kekerasan atau bahkan lebih dari itu. Seperti halnya yang terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Seorang wanita selalu berperilaku dan berkata kasar kepada ibu mertuanya, sehingga membuat suaminya menjadi naik pitam. Listiani dan Slamet Santoso adalah pasangan suami istri yang belum lama menikah, yakni pada September 2021. Mereka merupakan warga kampung Gedung Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Listiani berusia 22 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan Slamet berusia 35 tahun, berprofesi sebagai petani. Perbedaan usia yang cukup jauh tidak menghalangi mereka untuk menjalin sebuah pernikahan. Hingga akhirnya mereka menikah dan tinggal bersama dengan keluarga Slamet. Di awal pernikahan, rumah tangga mereka berjalan dengan baik. Namun setelah beberapa lama, terjadi prahara di dalam rumah tangga Listiani dan Slamet. Listiani yang awalnya wanita yang baik, pendiam, menjadi suka mencari masalah dengan ibu mertuanya. Listiani sering berkata kasar kepada ibu mertuanya dan kepada Slamet sendiri. Selain itu, Listiani juga sering pergi tanpa pamit dan tidak pulang. Slamet sebagai kepala rumah tangga menjadi risih akan sikap Listiani. Dia tidak terima kalau ibunya diganggu terus-terusan. Ditambah lagi, Listiani yang pergi tanpa pamit dan tidak pulang menjadikan dirinya naik pitam. Saat Slamet sedang bekerja di sawah, Listiani menyusul Slamet ke sawah. Akan tetapi, itu hari terakhirnya Listiani berhubungan dengan suaminya. Saat itu, keadaan sepi, tidak ada orang lain di sawah. Slamet yang sudah menahan amarahnya, lalu meluapkan semua amarahnya kepada Listiani dengan menusuk tubuh Listiani beberapa kali, sehingga membuat Listiani meninggal dunia. Setelah Listiani tidak bernafas lagi, Slamet memanggul tubuh Listiani lalu dibuang ke sungai. Pagi itu, sebelum menyusul suaminya ke sawah, ada warga yang melihat dan menanyai Listiani kemana dia akan pergi. Listiani mengungkapkan kalau dirinya ingin menyusul suaminya ke sawah. Hingga sore hari, tidak ada orang yang tahu kepulangan Listiani dari sawah. Lalu terdengar kabar kalau Listiani hilang. Setelah mendengar adanya orang hilang, tim gabungan dari Basarnas, TNI AL, dan Satpol Airut Polres Tulang Bawang segera melakukan pencarian. Sebelumnya mereka mendapatkan kabar orang hilang di sawah dan dekat dengan sungai. Hingga akhirnya mereka menyusuri sungai dan menemukan tubuh Listiani mengambang di pinggiran sungai pada hari Selasa 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hari itu juga tim langsung mengevakuasi jasad Listiani dan dibawa ke Puskesmas Gedung Karya Jitu untuk dilakukan visum et repertum. Usai divisum, Listiani merupakan korban tindak pidana pembunuhan karena terdapat luka tusuk tajam di dua bagian perut dan satu bagian dada. Awalnya jasad Listiani tidak ada yang mengenali, hingga akhirnya salah satu warga yang merupakan ayah Listiani datang untuk melihatnya dan memastikan kalau itu anaknya. Ayah Listiani, Muhammad Kasim, mengenalinya dari bekas luka bakar akibat terkena knalpot sepeda motor pada kaki sebelah kanan.
Selain itu, bentuk wajah dan pakaian yang dikenakan Listiani juga dikenali dirinya. Dari kesaksian Kasim dan setelah dilakukan pemeriksaan, polisi sudah mengetahui pelaku di balik kasus ini. Tak lain pelakunya yakni Slamet, suami Listiani, yang dengan tega melakukan aksi tersebut kepada istrinya sendiri. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap Slamet. Slamet ditangkap saat akan melarikan diri dari Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Rawajitu Selatan, pada hari Rabu 15 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saat dilakukan penangkapan, petugas sempat dihalang-halangi oleh pihak keluarga. Pihak keluarga bersikeras bukan Slamet yang telah menghabisi nyawa istrinya. Slamet sendiri tidak bisa mengelak saat petugas menjelaskan bukti keterlibatannya atas pembunuhan Listiani. Petugas juga menemukan barang bukti berupa sajam yang digunakan untuk menghabisi istrinya. Slamet pun lantas dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Saat diperiksa, Slamet mengakui semua perbuatannya. Dia mengungkapkan kalau dirinya sakit hati lantaran istrinya sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Slamet dan keluarga Slamet, terutama ibunya. Slamet juga mengungkapkan kalau istrinya sering pergi tanpa pamit dan tidak mau pulang. Bahkan sikap istrinya seperti orang tidak wajar. Menurut Slamet, Listiani sering minggat ke hutan sehingga membuat Slamet merasa ada yang aneh pada diri Listiani. Sempat juga Slamet mengikat Listiani agar dia tidak pergi lagi. Setelah penangkapan itu, Slamet mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf kepada keluarga istrinya. Dan akibat ulahnya itu, Slamet dikenakan pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Keluarga Listiani juga mengungkapkan kesedihannya atas meninggalnya Listiani. Mereka tidak mengira Slamet tega berbuat itu kepada Listiani. Keluarga Listiani juga mengungkapkan kalau Listiani merupakan orang yang pendiam dan penurut, sehingga dia tidak percaya Listiani berperilaku kasar terhadap ibu mertuanya. Berita kematian Listiani juga sempat ditutup-tutupi oleh kerabatnya, sehingga ibunya tidak mengetahui kalau Listiani sudah meninggal. Tangis ibunya pun langsung pecah saat mengetahui berita itu. Dia benar-benar tidak mengira Slamet berbuat keji kepada anaknya Listiani. Ibu Listiani hanya bisa pasrah menerima kenyataan dan berdoa agar anaknya tenang berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.